Pemirsa Intens Investigasi. Kecelakaan bus di Subang yang ditumpangi siswa SMK Lingga Kencana Depok memang mengejutkan banyak orang. Bela sungkawa pun mengalir deras dari warganet. Sebagai keluarga yang ditinggalkan dari 11 korban meninggal dunia, momen haru pun pecah ketika para orang tua korban mendapatkan santunan dari pihak Jasara Harja pada Senin 13 Mei 2024 kemarin. Lalu, seperti apa momen haru penuh tangis saat pihak Jasara Harja memberikan santunan uang senilai 50 juta rupiah kepada ahli waris, hingga salah satu orang tua korban terlihat menangis histeris yang meminta anaknya kembali. Lalu, seperti apakah kesedihan yang dirasakan oleh ibunda almarhum Maisha Putra, di mana meski kehilangan sang putra yang menjadi tulang punggung keluarga, namun berterima kasih dengan pihak Jasara Harja yang telah memberikan santunan. Di sisi lain, seperti apa para orang tua korban ketika mendatangi sekolah untuk mengambil barang-barang milik anak-anak mereka yang menjadi korban kecelakaan maut, di mana barang-barang itu pun adalah saksi bisu atas kejadian maut, seperti sepatu yang masih berlumuran darah. Dan bagaimana pula ahli spiritual yang merasakan pesan arwah para korban meninggal yang merasakan kesedihan karena kehilangan kebersamaan dengan keluarganya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa bus pariwisata Putra Fajar yang ditumpangi siswa dan guru SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat mengalami kecelakaan maut di median jalan yang menurun di daerah Ciater, arah Bandung menuju Subang. Akibat kecelakaan maut itu, ada 11 korban yang dinyatakan tewas, yaitu 9 siswa, 1 guru, dan 1 pemotor yang diduga bus tersebut mengalami remblong. Atas meninggalnya 9 murid dan 1 guru di SMK Lingga Kencana Depok, hingga kini duka yang begitu mendalam masih dirasakan oleh orang tua korban lantaran tidak menyangka anak-anak mereka pergi begitu mendadak untuk selama-lamanya ke pangkuan ilahi. Dan usai jenazah korban kecelakaan dimakamkan, kemarin duka penuh tangis kembali membanjiri air mata orang tua korban meninggal saat mereka mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah dari pihak Jasara Harja. Bahkan saking tidak kuatnya menghadapi cobaan harus berpisah dengan sang anak, salah satu orang tua korban menangis terseduh-seduh dan meminta anaknya untuk bisa kembali lagi kepadanya. Rp10 juta yang dikirim langsung melalui rekening ahli waris setelah ada kematian dari Pemkot Depok. Pak, duduk Pak.
banget anjing gue ngalangin kita. Hari ini Jasara Harja telah menyerahkan santunan. Tentu ini adalah yang pertama kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian kecelakaan bis yang terjadi pada Sabtu kemarin tanggal 11 Mei yang korban pelajar SMK 3 Kencana 11 meninggal dunia dan luka-luka ada 19. Dan hari ini telah diserahkan ada 11 ahli waris yang diserahkan dengan didampingi oleh ketua yayasan, kepala sekolah, dan keluarga dengan santunan untuk meninggal dunia adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk luka-luka ada di 2 rumah sakit, yaitu ada di Rumah Sakit UI maupun Brimob yang sekarang ini sedang mengalami perawatan, dan itu pun juga telah langsung dilakukan perawatan atas jaminan dari Jasara Harja. Tentu ini juga terima kasih kepada seluruh pihak, terutama ini tadi juga terima kasih Pak As yang saya juga kami melihat ini luar biasa stakeholder manajemen yang dilakukan dengan baik. Pemkot ini dengan turun tangan mengirimkan ambulan sehingga praktis seluruh dari korban luka-luka ini pun juga langsung bisa dibawa dievakuasi ke Depok dan sekitarnya sehingga bisa dilakukan perawatan tidak jauh dari keluarga korban. Dengan 9 ada di 12 ada di Bayangkara ini tentu, dan 9 ada di Brimob ini tentu akan menjadikan perawatannya sangat baik ya, karena intensif dengan dekat dengan keluarga. Dan saat ini beberapa yang masih dalam perawatan ICU pun sudah dilakukan perawatan dengan secara maksimal dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, kesedihan pun juga sangat dirasakan oleh Ibunda Mahesha Putra, korban meninggal dunia, lantaran anak sulungnya yang merupakan tulang punggung keluarga itu harus pergi untuk selama-lamanya. Meski kesedihan sedang membelenggu hati karena anaknya tidak mungkin kembali lagi, Ibunda Mahesha tetap mengucapkan terima kasihnya kepada pihak Jasara Harja yang sudah memberikan santunan. Banyak kita lagi mengharapkan ya. Kalau mengharapkan kita juga bisa mengharapkan anak saya kembali gitu, kan nggak mungkin ya. Dari saya terima kasih, alhamdulillah, makasih banyak semuanya udah mau memberi bantuan kepada emang pribadi saya, emang orang nggak punya ya Pak. Terima kasih. Buat pribadi saya sih nggak banyak penuntut yang punya Pak, karena saya cuma hanya pengen tahu kenapa bisa terjadi seperti ini gitu aja. Bahkan, tangis Ibunda almarhum Mahesha pun kembali pecah karena mengenang sang anak yang dinilai selalu mengerti keadaan orang tuanya yang kini tengah susah. Sang ibunda pun mengisahkan bagaimana detik-detik dirinya komunikasi dengan anak tercintanya itu. Hingga tidak lama kemudian, sang ibunda pun menerima kabar bahwa Mahesha putranya itu kini telah tiada dan telah menghembuskan nafas yang terakhir.
dia udah ngomong saya kalau tenang Bu, lebaran besok udah kerja, udah lulus, katanya bisa ngasih uang ke ibu, nggak minta lagi, bisa diolah adik-adik katanya gitu yang selalu saya ingat. Nah kata dia orangnya rajin, sebenarnya nggak neko-neko Pak, dia selalu ini keadaan orang tuanya, nggak pernah minta apapun yang dia harus ini terus gitu Pak. Dia selalu ngerti dalam keadaan orang tuanya seperti apa. Komunikasi terakhir sama Maisha pas kapan? Waktu pas hari Sabtu tanggal 11 sore jam 4:30 waktu dia habis dari Tangkuban Perahu wisata dia pulang makan, katanya saya WA ini pulang kapan, kata udah jalan pulang, kata dia belum Bu, habis makan ini baru jalan pulang gitu. Setelah berapa jam kemudian ya nggak ada kabar sama sekali lagi. Itu udah ada berita seperti itu. Tak hanya itu, air mata Ibunda Maisha Putra pun kembali membasahi pipinya ketika dirinya mengenang kebiasaan sang anak saat masih bersekolah di SMK Lingga Kencana Depok. Misalkan dia mau ujian, mau sekolah, katanya belum bayar ini, belum bayar itu, gitu. Itu aja sih yang dia minta saya yang lain menurut apapun dia. Lalu, seperti apa pula para orang tua korban yang mendatangi sekolah untuk mengambil barang-barang milik anak-anak mereka, di mana barang-barang itu pun adalah saksi bisu atas kejadian maut seperti sepatu yang masih berlumuran darah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, aku Dinar Candy, ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Pemirsa, tumpukan koper, tas, baju, serta sepatu dari para siswa SMK Lingga Kencana korban kecelakaan maut kini tersimpan di sebuah ruangan yang ada di gedung SMK Lingga Kencana Kota Depok. Di antara tumpukan barang-barang tersebut, tampak sejumlah orang tua siswa dan siswi yang tewas dalam kecelakaan itu pun berjibaku untuk mencari barang-barang milik anaknya di tumpukan tersebut. Tak hanya itu, petugas kebersihan di sekolah itu pun mengambil sebuah tas yang berisi ponsel-ponsel dengan layar yang retak. Satu di antara ponsel tersebut tampak masih menyala ketika diperiksa oleh salah satu orang tua siswa. Iya ini Pak. Ini Pak. Ini handphonenya. Jadi mengenali kondisi begini. Ini Bu, sendal. Tuh masih darahmu ya. Nah, kondisi handphonenya. Tolong dikenalin saudaranya. Tuh. Tuh. Nah, ini mulus ini mah di kantong boleh. Hobi juga saya aja handphonenya Oppo. Boleh Pak. Ini Oppo. Kayaknya ada luarnya hijau, nggak tahu dalamnya bagaimana ya. Saya kan Pokoknya kita dikirimnya begini.
ini Ibu. Iya, saya juga nggak mengenal ibunya siapa. Iya. Lalu udah ibu nyari HP? Dilihat Iya. tulisannya, saya tidak berani membuka. Iya. Tuh, gitu. Bukan. Tuh, ini barang-barang nyisa hancuran. Banyak sih di karung masih. Ya, coba Pak. juga Pak. Di dompet. Dompet mah udah, cuman Nih, HP Bu, aja kalau dia betul, nggak ada. Ya, kali di mau tiktokan. Ini HP masih nyala. Nih lagi tuh kali ya mau live. Bukan. Nah, ini Ini kalau HP yang nyala, mau- ini nyala. Ini nyala, ini sepasang dulu ya. Nah, ini Bu ya. Kayaknya keluarnya Nanti yang di karung saya tuang di sini ya. Ini yang mungkin kakinya putus. Istilahnya dipakai sama dia. Kalau yang dibawa ke dalam mobil ternyata hancur. Semua. Apapun itu. Ini kami mana ibunya Dimas tadi mana? Ini kan ya? Bukan. Sudah ada? Oh iya. Pokoknya barang yang kecil-kecil itu dikarungin dari sana ya. Iya, dari bongkar. Dari bongkar. Saya yang karungin. Tuh, nah dikenalin tuh. Nah, ini lagi tuh. Ini ada dompet nih, Bu. Nih, ada fotonya. Wah, kalau orang Korea. Ini tuh, yang di dalam kita tuh. Kepalanya pecah nih, ya. Dituang ya Bu. Nanti yang beresin lagi sama saya dituang. Yang penting mah intinya ketemu gitu. Cuman saya pesan kita dikirimnya begini gitu aja. Nah, itu oleh-olehnya Ciki. Deng, cari apa yang buat? Tapi pas yang transfer dan stoknya dia nggak ada. Iya orang dia udah bayar buat dia. Pasang lain cari pasang lain. Itu kali di dalam deh. Sangat wajar ya, mungkin sebagian besar dari orang tua pasti bisa membeli baju-baju yang sejenis itu 2-3 kali lipat. Tapi kalau pakaian-pakaian yang adalah peninggalan anak-anaknya pasti akan lebih berbeda mungkin ya dalam pemikiran mereka, dan saya cukup terharu dan memalukan hal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terharu, sedih melihat ibu dari para korban mengambil barang-barang bawaan ketika anaknya mengikuti acara di luar kota, ya, acara sekolah wisuda, dan pada akhirnya terjadi kecelakaan. Ini sangat mengharu biru, dan kita berdoa mudah-mudahan sekali lagi arwah para korban senantiasa ditempatkan sebagai sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari kejadian ini bahwa segala sesuatu memang harus diprotek, segala sesuatu memang harus dipersiapkan matang-matang, khususnya untuk penyelenggara atau penyedia transportasi, khususnya PO dari kendaraan bis tersebut harus lebih berhati-hati, harus lebih memprotek. Tak hanya pihak dari Jasara Harja saja yang memberikan santunan. Pihak Pemkot Depok pun juga memberikan sumbangan senilai 10 juta rupiah untuk ahli waris dari korban meninggal dunia. Kota Depok memberikan santunan kematian kepada ahli waris masing-masing jiwa 10 juta rupiah. Terus kemudian juga semua administrasi kependudukan diselesaikan oleh Dinas Kependudukan, seperti akte kematian. Lantas, seperti apa ahli spiritual yang merasakan pesan arwah para korban meninggal yang merasakan kesedihan karena kehilangan kebersamaan dengan keluarganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.
Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Bang Ali. Sementara itu, seorang ahli spiritual pun juga melihat ada kesedihan yang terlihat dari para korban yang hari itu dimakamkan. Lewat pandangan batinnya bisa dilihat korban bis pariwisata Transputra Fajar menunjukkan duka yang serupa, merasakan kesedihan, kehilangan kebersamaan dengan keluarganya. Dengan perasaan yang berat, para korban pun harus meninggalkan sahabat-sahabatnya yang pada hari itu masih sama-sama menikmati kegembiraan bersama. Hingga kepada para sahabatnya yang selamat dari maut, arwah para korban pun berpesan untuk jangan dilupakan meskipun sudah berbeda alam. Hampir semua mereka menangis, dan itu tadi ketika kematian mendekati seseorang, ya, kalau meninggalnya sakit mungkin masih ada ya, kita masih bercengkerama dengan keluarga, kita masih bisa mendengar suara keluarga, bahkan ketika kita meninggal di rumah dalam kondisi sakit masih ada kasih sayang. Tapi di sini kan meninggalnya secara tragis, dan seluruh dari arwah tersebut memang tidak ingin lepas, tidak ingin pergi dari keluarga ya. Bahkan mungkin kalau dibilang, kalau minta didoakan iya, tapi lebih kepada mereka, "Ma, aku pengen kalau andaikan waktu bisa diputar kembali, aku masih pengen kembali dan aku tidak ingin pergi." Itu yang harus disampaikan, dan rata-rata dari mereka adalah aku tidak ingin pergi. Ada 3 orang yang memang di sini merasakan hal itu, bahkan satu di antaranya itu mendapatkan peringatan dan didatangi sosok makhluk halus. Ada 2 di antaranya sebenarnya dia udah malas untuk pergi ya, udah malas untuk pergi. Yang satu di antaranya tuh ketakutan, bahkan dia sempat membatalkan, tidak ingin ikut. Bahkan ada aku ngeliat sih 2 lagi siswa yang selamat juga merasakan hal yang sama, dan merasakan bahwa pernah didatangin mimpi ya, lewat mimpi ada peringatan. Dari lewat feeling 1 dan lewat mimpi didatangin sosok makhluk juga 2 orang. Dengan adanya kecelakaan ini kan merusak semua mimpi dia, cita-cita dia ya. Bahkan di antaranya juga di sini ada yang punya prestasi ya, dimana dia juga prestasinya bagus, baik, kemudian juga dia diandalkan dalam keluarganya dan harus berpisah. Yang aku rasakan adalah ketika sebelum kejadian mereka euforia. Emang waktu itu kan mungkin dalam tujuannya adalah ke wisata tujuan berikutnya ya, dengan kegembiraan beliau gitu dan bercanda di situ ya, sehingga kalau dibilang pesan untuk teman ya sudah hanya sebatas, aku sudah pergi, kamu jangan pernah lupakan aku ya, aku temanmu, jangan pernah lupakan aku, ingatlah aku selalu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.